Ya, Agung, silakan laporan Anda. Ya, Yufi dan juga pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan kondisi banjir bandang yang sempat melanda kawasan Kabupaten Garut yang terjadi sejak Rabu dini hari kemarin hingga Kamis siang ini terpantau sudah semakin surut, mengingat memang cuaca di wilayah Garut dari pagi tadi hingga siang hari ini terpantau cerah, cenderung panas bahkan, dan ini juga menjadi salah satu faktor mempercepat genangan air banjir yang sempat melanda kawasan Kabupaten Garut ini cepat surut. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ini, tepatnya di RT 4 Kampung Cimacan, Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul. Meski memang kondisi air sudah surut, namun ada sekitar 30 rumah warga yang rusak total terbawa arus deras Sungai Cimanuk, karena memang RT 4 ini berada tepat di samping bantaran Sungai Cimanuk yang menjadi sumber utama meluapnya air banjir bandang. Dan saat puncak banjir pada Rabu dini hari kemarin ini, ketinggian air di lokasi ini mencapai 5 meter. Dan juga kondisi bangunan di sini memang kalau kita lihat bersama sudah luluh lantak, hanya menyisakan sisa-sisa lumpur banjir yang masih setinggi kurang lebih 30 cm atau di atas mata kaki orang dewasa seperti itu. Dan juga di sini dapat dilihat juga pemirsa bahwa warga korban banjir yang mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa barang milik mereka yang sekiranya masih dapat digunakan, meski memang di sini terlihat sudah sempat tertutup lumpur. Dan untuk warga korban banjir di RT 4 ini sementara sudah menempati posko pengungsian di garasi rumah warga yang tidak terdampak banjir berjarak sekitar 600 meter dari titik lokasi banjir terparah. Saat ini hanya mengandalkan Ya, terima kasih Agung Karsena melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami mohon maaf tadi sempat terjadi sedikit kesalahan teknis di sana, dan juga pemirsa tadi dilaporkan oleh Agung Karsena bahwa saat ini kondisi di Garut cuaca cukup cerah dan panas sehingga ini cukup mengeringkan tanah yang ada di sana, dan juga tadi sejumlah warga masih bertahan. Dan terlihat juga tadi di belakang Agung Karsena bahwa sejumlah rumah warga rusak pasca banjir bandang. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog kita terkait dengan misteri kematian Mirna bersama dengan Pak Ahyar Salmi yang saat ini berada di samping saya. Pak Ahyar, kita lanjutkan kembali begitu perbincangan kita tadi. Kalau misalkan Anda cukup mengomentari terkait dengan keterlambatan begitu ya pada saat mulai persidangan, dan ini hampir terjadi di setiap persidangan yang ada di sini. Tidak pernah mulai pada saat dijadwalkan jam 9, mulai jam 9, tapi di sini selalu telat. Justru itulah ya, kalau kita lihat di negara-negara yang maju itu, mereka sangat menghargai waktu itu, yang dia istilahnya time is money, dan dia memulai sesuatu kegiatan itu benar-benar on time, tepat pada waktunya. Kan ada schedule sebelumnya. Kalau kita sudah komit sebelumnya, kenapa nggak bisa? Tidak bisa menurut saya diterima karena alasan ini, alasan itu agak sulit untuk diterima. Kalau dibandingkan juga di negara-negara yang lain itu tadi juga kan mereka juga komponen yang terlibat di dalam proses pidana ini yang kita kenal dengan sistem peradilan pidana itu juga banyak pihak. Kenapa mereka tepat waktu kok kita tidak? Nah, kalau sekiranya keterlambatan itu sekali atau dua, itu mungkin masih bisa dipahami. Agak semakin sulit untuk dipahami jika sekiranya saya tidak juga mencatat persidangan ini apakah selama ini yang ke-24 kalau nggak salah ya, 24 kan hari ini ya, apakah 24 itu berapa banyak yang tidak tepat waktu, itu yang perlu kita lihat. Nah, kenapa kita perlu tepat waktu? Karena terutama ini adalah pengadilan Jakarta Pusat, ini adalah boleh dikatakan pengadilan negeri yang paling tinggi tingkatnya di seluruh Indonesia, itu adalah PN Jakarta Pusat. Nah, itu satu, sehingga kalau kita tepat waktu bisa jadi contoh juga buat pengadilan negeri di daerah lain di seluruh Indonesia. Mereka bisa berkata, di pusat saja yang dekat dengan Mahkamah Agung
dekat dengan institusi yang terlibat di situ. Pihak kejaksaan, Jaksa Agung ada di Jakarta, Mahkamah Agung di Jakarta, yang ngawasin Komisi Yudisial ada di Jakarta, kantor penasehat hukumnya juga ada di Jakarta, tempat sidangnya juga di Jakarta, pusat maksud saya ini di pusat ya. Bisa terlambat, tentu dia akan nanti juga orangnya di pusat aja juga terlambat, yang dekat yang ngawas-ngawasin yang monitor. Ya kalau kita jauh di daerah kan yang monitornya sedikit, tidak tertutup kemungkinan ini juga kalau itu yang dibawa ke arah yang keterlambatan, bisa dia nanti tentu akan bisa lebih terlambat lagi. Tetapi kita berharap juga yang di daerah itu jangan juga meniru keterlambatan itu. Itu satu di dalam negeri. Buat yang di luar negeri, ini kan juga jadi tontonan dunia sebetulnya ya. Banyak juga orang yang mengamati. Paling tidak menurut hemat saya, kan banyak juga ahli-ahli yang kita hadirkan dari Australia oleh pihak yang ada dalam proses ini dari Australia. Tidak tertutup juga orang-orang yang di Australia, entah lawyernya, entah ahlinya, entah apanya, mereka juga mengikuti. Nah ini kan juga citra negara kita di negara lain terhadap waktu. Nah, ini penting. Dampaknya ke yang lain tentu juga akan signifikan ya, bukan hanya selesai di antara para pihak. Tidak. Jadi tidak sesepele itu begitu ya? Tidak sesepele itu. Menafsirkan Tidak. keterlambatan dalam hal waktu ini. Dan Tidak. tadi juga Anda mengatakan bahwa bisa jadi untuk di dalam negeri kita saja ini PN Pusat ini bisa menjadi tolak ukur untuk percontohan Iya. di pengadilan negeri Iya. lainnya yang ada di Indonesia. Begitu. Sehingga seolah jika PN Pusat saja telat, padahal di sekitarnya banyak sekali tempat-tempat atau pihak-pihak yang mengawasi dekat sekali dengan PN Pusat ini, seolah wajar-wajar saja, sehingga ini juga akan dianggap wajar begitu di daerah. Begitu juga dengan di mata dunia, seolah bangsa kita ini akan menyepelekan untuk urusan waktu begitu. Iya, saya kira bisa berdampak begitu. Baik, harusnya seperti apa? Harusnya tepat waktu. Jadi kalau memang kita nih katakanlah berpengalaman selama ini ada kendala-kendala, masa yang 24 kali kita nggak bisa mengevaluasi dalam proses ini, berapa sih idealnya mulai hadir nih semuanya udah lengkap. Kalau semula jam 9, oke, jam 10. Kalau enggak juga mungkin jam setengah 11 atau jam 11. Yang penting menurut saya, jam berapa kita ini, jam itu kita mulai. Jadi ini persiapan ini silakan. Kalau nggak cukup sejam dari jam kerja kan ya, mulainya kantor kan jam 8. Kalau enggak itu jam 9, kalau enggak ya jam setengah 10. Jadi atau disesuaikan jam penjadwalannya. disesuaikan begitu ya? dengan kebutuhan, dengan hambatan-hambatan yang ada ini. Ini yang perlu menurut saya kita belajar dari yang sudah-sudah itu. Baik, nah ini cukup menarik begitu ya terkait dengan keterlambatan-keterlambatan yang biasa terjadi dan seolah dianggap wajar begitu ya. Dan juga ternyata ini juga bukan merupakan hal yang pertama dan ini sudah sering sekali dilakukan. Ini harusnya tepat waktu, harus dimulai pada saat itu juga walaupun banyak sekali unsur-unsur yang terlibat begitu di dalamnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa punish and reward gitu ya, reward and punishment gitu. Contohnya, apakah memang ada hukuman-hukuman atau ada teguran-teguran jika memang keterlambatan ini sering sekali terjadi? Sepengetahuan saya enggak ada, belum ada ya sepengetahuan saya. Ini kan urusan banyak yang di internal mereka. Ini perlu ke depan kita inikan juga. Mungkin mereka yang tepat waktu mulai disiplinnya itu, tentu juga masyarakat harus menghargai. Kalau mereka katakan penegak hukum bukan masyarakat menghargai, di samping itu tentu lembaganya juga. Ini bisa nggak dikaitkan dengan apakah larinya nanti DP3 kalau sebagai pegawai negeri, ataukah dia pejabat negara hakim, salah satu bahan untuk dipromosikan yang lebih jauh kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jadi itu bisa juga jadi dijadikan seolah sana. sampai saat ini masih belum ada begitu ya untuk dampaknya begitu atau efeknya kepada seseorang yang melakukan keterlambatan ini, sehingga wajar-wajar saja mereka terlambat karena tidak ada dampak apapun. Iya, sepengetahuan saya itu lebih paling kan mengenai masalah kalau bicara tentang punishment, itu sanksinya, punishment hukuman atau sanksinya, itu kan sanksi moral paling. Tidak ada sanksi yang berakibat yang selain dari itu. Dan sanksi untuk urusan di lain moral gitu, sanksi yang tertulis atau sanksi teguran yang sebenarnya harus ada? Sebaiknya ada. Kalau memang kita mau melatih masyarakat kita tepat waktu, kita lakukan. Tinggalkan persoalan kita di Indonesia, terlepas dari proses persidangan ini juga yang pengamatan saya. Kita ini adalah suatu bangsa yang suka membuat peraturan. Tetapi di dalam pelaksanaannya sering berbeda dengan apa yang dibuat itu. Ya, lazimlah
ya layak lah, ya wajar lah. Nah, kata-kata itu di dalam masyarakat kita Ada gap begitu ya? ada di antara aturan dalam penegakannya. Baik. Nah, kalau misalnya kita beranjak nih ke persidangan begitu, tadi juga sempat dikatakan bahwa sejumlah saksi atau ahli bahkan yang dihadirkan dalam persidangan ini berasal dari luar negeri. Contohnya kemarin begitu ya, Dr. Beng Ong dan juga Dr. Michael David Robertson, ini dua-duanya berasal dari Australia. Tanggapan Anda terkait dengan ahli dari asing ini, harus adakah yang mengatur? Menurut saya perlu kita atur. Karena kita belajar dari kasus Profesor Beng Ong yang kemarin, ada kendala visa. Ini kenapa? Karena belum ada aturan sepengetahuan saya ya. Kalau di KUHAP sudah pasti nggak ada. Di PP-nya menurut saya juga nggak ada, udah pernah saya baca. Ini yang akan datang perlu kita lihat. Kapankah seorang ahli dari luar negeri itu kita bisa datangkan? Apa syaratnya? Sehingga syarat-syarat formal, katakan tentang visa, tentang apa ini, dipenuhi oleh pihak yang menghadirkan yang dari luar negeri, sehingga tidak permasalahan lagi di dalam persidangan. Karena itu dipermasalahkan dalam persidangan, itu kan takes time, membutuhkan waktu juga kan, di luar mengenai masalah substansi, sehingga itu juga berdampak terhadap lamanya persidangan, karena dia makan waktu. Berapa lama kemarin perdebatan itu yang diadakan? Coba kalau kita sudah atur, sehingga perdebatan itu nggak perlu, itu kan masalah formalitas, ya prosedural, tetapi itu memang juga adalah segi aturan yang menyangkut dalam hal ini adalah undang-undang keimigrasian. Nah, oleh karena itu saran saya pembentuk ini, mudah-mudahan anggota dewan ini kita yang terhormat Komisi 3, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yang saat ini kan lagi membuat rancangan KUHAP kita, hukum acara pidana. Nah, itu diaturlah di dalam itu. Pertanyaan kita, boleh tidak kita sepakatin dulu menghadirkan ahli dari luar negeri? Kalau boleh, apa syaratnya? Diatur di situ. Kenapa dengan undang-undang? Karena imigrasi tadi itu dia adalah undang-undang, nggak bisa dibuat diatur dalam PP aja, nggak mungkin. Karena hierarki dari undang-undang yang dikenal dengan Steuvenbow Theory itu undang-undang yang di bawah ini nggak boleh bertentangan mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi. Dia karena ada di undang-undang nomor berapa ya? Nomor 11 2006 apa nomor 6 2011 tentang imigrasi, saya lupa nomornya. Atur juga di dalam KUHAP kita tentang mengenai masalah ini masih kekurangan. Yang dahulu dikatakan bahwa KUHAP kita ini adalah karya agung. Ternyata di dalam perjalanan, dan wajar juga. Kenapa wajar? KUHAP itu dibuatkan sebelum tahun 80. Berlaku tahun mulai 81, kita mulai 31 Desember diundangkan, mulai dia berlaku. Karena kebutuhan di saat itu mungkin cukup yang dalam negeri. Sementara dunia sekarang sudah makin terbuka, tidak ada salah. Saya tidak keberatan juga ada ahli yang tapi dari luar paling negeri. tidak ada penambahan dan perbaikan begitu ya. Peraturannya, iya. Sehingga nggak terjadi yang kayak kemarin perdebatan di dalam sidang. Nah, sehingga siapa yang mengharu kalau udah diatur tinggal dipenuhi syarat-syarat itu, udah beres, jalan kita. Ini baru membahas terkait dengan permasalahan visa begitu, yang seharusnya di persidangan juga untuk hal-hal yang bersifat prosedural ini sudah diatur sejak awal sehingga tidak memakan waktu pada saat persidangan untuk pengecekan kembali soal legalitas dari ahli yang dihadirkan pada saat itu begitu ya. Bagaimana dengan kasus kedua ini terkait dengan permasalahan ahli yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus pembunuhan atau kasus hukum yang berlangsung di Amerika Serikat, sehingga kemarin juga makan waktu juga di persidangan untuk membahas hal tersebut begitu. Kita akan membahasnya saat lagi ya Pak Ahyar ya. Dan pemirsa, breaking news, misteri kematian Mirna masih akan kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesaat lagi usai jeda.